Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'ati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat. أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Darussalam yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah, diberikan keberkahan, dan seperti yang telah disampaikan bahwa malam ini kita sampai pada malam ke-21 dari bulan Ramadan. Semoga tidak Allah lewatkan Ramadan dalam hidup kita kecuali kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Jemaah sekalian berbahagia, tema yang saya ditugaskan pada malam ini adalah tentang dahsyatnya doa. Saya ingin manfaatkan waktu. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang seorang lelaki yang teramat durhaka, tidak ada tandingannya kedurhakaannya. Fir'aun namanya. Bahkan Al-Quran juga bercerita dia pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tetapi Al-Quran di dalam surat Al-A'raf ini akan saya jadikan pintu masuk untuk menceritakan tentang dahsyatnya doa. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf Allah ceritakan perihal Fir'aun dan kaumnya. Ketika bertubi Allah memberikan siksaan kepada Fir'aun dan kaumnya dalam sebuah redaksi ayat, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Kisah ini termaktub di dalam Al-Quran, tentu benar adanya. Ketika Allah mengirimkan kepada Fir'aun dan semua pengikutnya siksaan-siksaan yang bertubi. Allah kirimkan tufan, Allah kirimkan belalang, Allah kirimkan hama kutu, Allah kirimkan katak, Allah kirimkan darah. Setiap kali air yang hendak mereka minum seketika berubah menjadi darah. Akhirnya apa yang terjadi pada Fir'aun yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Fir'aun hands up, angkat tangan. Fir'aun nyerah. Padahal dia pernah mendeklar dirinya sebagai Tuhan tandingan. Tetapi pada bagian tertentu Allah ingin menceritakan ketidakberdayaan makhluk. Dan apa yang dilakukan oleh Fir'aun untuk mengentaskan segala musibah, segala petaka, segala siksaan itu. Dia datang kepada Musa alaihissalam. Dan ini juga menjadi lanjutan dari ayat tersebut. Walamma waqa'a 'alaihimur rijzu qalu ya Musa da'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Ketika terdesak dan tidak menemukan jalan keluar, maka Fir'aun masih mempunyai akal sehatnya. Dia datang kepada Musa dan dia berkata, Allah menceritakan, wahai Musa, tolong mintakan kepada Tuhanmu seperti yang telah dia janjikan kepadamu untuk menghilangkan segala siksaan ini. Bila dengan doamu itu kemudian kami terbebas dari siksaan, lanu'minanna laka, sungguh kami akan percaya beriman kepada engkau bahwa engkau adalah utusan Allah. Wala nursilanna ma'aka bani Israil, dan sungguh kami akan kirimkan kepadamu bersamamu Bani Israel. Apa yang kita ambil?
dari hikmah kisah di dalam ayat Al-Quran ini, jemaah, Allah ingin menceritakan tentang bagaimana kasih sayangnya kepada makhluknya. Fir'aun yang mempunyai dosa kelewat gede, bahkan mengaku sebagai Tuhan, saat bertubi melakukan kedurhakaan dan kemudian diberikan siksaan, dia datang tidak secara langsung tapi melalui Nabi Musa. Gengsi Fir'aun karena mengaku Tuhan, masa minta sama Tuhan, tapi dia tahu yang menyelesaikan hanya Allah. Fir'aun tahu bahwa masalah itu datangnya dari Allah, maka dia datang kepada Nabi Musa, dan apa yang terjadi? Allah kabulkan doa Nabi Musa. Allah hilangkan siksaan itu kepada Fir'aun. Apa yang kita simpulkan? Bahwa doa teramat dahsyat, kendati pun dilakukan oleh orang yang saat itu terdesak adalah orang yang paling durhaka kepada Allah. Ini juga yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Yunus alaihissalam terjebak di dalam perut ikan dalam 3 kegelapan, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, dan gelapnya waktu malam. Tetapi apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus tidak bertasbih di dalam perut ikan itu, niscaya Yunus akan berada di perut ikan sampai hari dibangkitkan. Ya Rabbana, Allah menceritakan di dalam Al-Quran, bahkan tidak mengecewakan Musa saat dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika sudah di hadapannya terbentang lautan yang tidak ada jalan keluar, logika siapapun akan berkata akan tertangkap dan tidak bisa melarikan diri lagi. Falamma tara'al jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Begitu yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, berkata pengikut-pengikut Musa saat mereka telah melihat pasukan Fir'aun, kita sesungguhnya akan tertangkap. Logika akan mengiyakan karena memang tidak terbayang akan jalan keluar. Tetapi ada satu yang dilupakan oleh pengikut Nabi Musa, bahwa ada Allah yang tidak akan pernah meninggalkan hambanya dalam keadaan apapun. Dengan tegas Musa menjawab yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, karena bersamaku ada Allah dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dari mimbar Masjid Darussalam ini saya ingin menggelorakan dengan sebuah tema dahsyatnya doa. Maka engkau yang ruku dan sujud di masjid ini adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. 20 hari puasa telah berlalu, tetapi kita punya badan masih tetap dibimbing oleh Allah untuk hadir bertamu ke rumahnya. Mengapa? Karena kita tahu tidak ada yang paling berkuasa kecuali Dia, Allah yang maha sempurna. Lalu jemaah sekalian berbahagia, bila Al-Quran berkali menceritakan tentang pertolongannya kepada hambanya, apa yang menyebabkan engkau menjadi ketakutan dan menjadi sedih dalam urusan dunia? Nggak ada yang perlu kita khawatirkan, karena kita hidup di tempat di mana yang semuanya tunduk kepada Allah. Karena ciri-ciri mereka yang menjadi seorang nabi adalah mereka yang diceritakan di dalam Al-Quran pasti akan kembali kepada yang menciptakannya saat dia dalam keadaan tidak mampu menyelesaikan masalah. Ini hikmah yang ingin saya sampaikan di majelis ini, bahwa engkau boleh mempunyai kelemahan, engkau boleh mempunyai ketidakberdayaan, engkau boleh mempunyai kelemahan dan tidak punya apa-apa, tetapi ketika engkau ruku dan sujud,
maka sesungguhnya engkau adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lihat Nabi Zakaria sempat berhenti berdoa, tetapi tatkala melihat dengan mata kepalanya sendiri wanita yang bernama Maryam tidak pernah keluar dari mihrabnya, kemudian dia melihat tidak Allah sia-siakan, setiap waktu makan Allah kirimkan hidangan, Allah kirimkan makanan kepada Maryam. Zakaria yang bertugas menjaganya tahu betul Maryam tidak pernah beranjak dari mihrabnya, tetapi Al-Quran bercerita dan membuat Nabi Zakaria termotivasi untuk berdoa kembali. Ketika ditanya, dari mana makanan ini wahai Maryam? Anna laki hadza? Dari mana nih makanan wahai Maryam? Qalat huwa min indillah. Makanan ini datang dari sisi Allah. Karena doa memang disiapkan buat mereka yang tidak lagi mampu menyelesaikan masalah atau punya keinginan melalui logika yang mereka punya. Ketika melihat apa yang terjadi pada Maryam, ketika mendengar apa yang dijawab oleh Maryam dan Allah ceritakan di dalam Al-Quran, maka kemudian Allah menceritakan bangkit lagi kekuatan di hati Zakaria untuk berdoa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dari peristiwa itulah kemudian Zakaria kembali meminta berdoa kepada Tuhannya. Jemaah, maka siapapun engkau, bila mengetahui ada sebuah pintu gerbang yang disebut dengan pintu doa, tidak boleh menjadi orang yang mendapatkan kesedihan dalam urusan kehidupan di dunia. Apalagi kita menjadi orang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah, dan engkau yakin dengan dikabulkannya doa. Lain hal dengan Umar ibn Khattab, begitu confident beliau berkata, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a, fa idza ulhimtum ad-du'a fa inna ma'ahul ijabah. Aku tidak pernah risau dengan terkabulnya doa, kata Umar ibn Khattab. Yang aku risaukan adalah Allah perkenankan aku untuk berdoa. Karena kata beliau, fa idza ulhimtum ad-du'a, maka apabila kalian telah diilhamkan untuk berdoa, digerakkan kau punya hati untuk berdoa, digerakkan kau punya lisan untuk meminta kepada Allah, sesungguhnya kata Umar ibn Khattab, bersama doa ada terkabulnya doa tersebut, terijabah. Kita lihat betapa ada sosok lelaki yang bernama Nuh alaihissalam yang begitu kolokan kalau bahasa Jakartanya kepada Allah. Ketika dia curhat, ya Rabb, padahal Allah mengetahuinya. Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Allah ceritakan Nabi Nuh kenal banget dengan Tuhannya. Sampai urusan dia berdakwah, dia cerita, ya Allah, aku telah berdakwah siang dan malam, tapi tidak ada yang mengikuti dakwahku kecuali mereka semakin jauh dariku. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan aku setiap kali mengajak mereka untuk memohon ampun kepada Allah, maka mereka menjadikan jarinya menutup telinganya, bajunya ditutup untuk mukanya, dan mereka tetap melakukan kedurhakaan dan mereka semakin sombong. Lihat betapa romantis dalam tanda kutip
Nabi Nuh ketika menceritakan semua keadaannya kepada Allah, dan Allah ceritakan ini di dalam Al-Quran. Dia Allah selalu menantikan hambanya. Dia tidak kepengen ada hambanya mendapatkan kesulitan. Karena itulah Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum. Atau dalam ayat lain, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan hambaku kalau berdoa. Jemaah, sebuah tawaran yang tidak pernah kau dapatkan dari siapapun. Dia tetap menantikan doamu kendati pun kau berumur dosa, bahkan tidak menghentikan engkau untuk tetap mempunyai harapan. Ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan mengabulkan doa dari hambanya, maka jangan tanggung-tanggung ketika beriman kepada Allah. Apa yang kau lakukan dalam sholat tarawih, apa yang kau minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Surga aja ente pinta, masa urusan dunia lagi kagak mau minta. Surga kita pinta, padahal kita punya sholat belum lagi sempurna, padahal kita punya amal belum lagi banyak, tetapi lisanmu berani untuk mengucap, ya Allah, kami memohon ridhamu, kami memohon surgamu. Lalu apa yang mencegahmu untuk membatasi doa saat engkau meminta urusan dunia, padahal urusan yang paling besar kau meminta kepada Allah? Jemaah sekalian berbahagia, maka selalu ada harapan, karena doa adalah ibadah, dan menunggu terkabulnya doa juga dimasukkan sebagai ibadah. Bahkan Nabi SAW mengingatkan dalam Sahih Bukhari, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha. Setiap nabi punya doa mustajab yang mereka juga meminta kepada Allah. Kalau nabi, orang pilihan, orang khusus, masih butuh bantuan Allah dan berdoa, maka apa yang menyebabkan engkau membatasi doamu? Tetap mempunyai harapan. Seperti kau berani meminta surga, maka sesungguhnya itu adalah permintaan tertinggi. Tidak ada permintaan yang kau ragukan untuk kau dapatkan bila memintanya kepada yang Maha Rahman. Jangan kata yang taraweh, jangan kata yang i'tikaf, jangan kata yang salat malam dan qiraatul Quran. Yang durhaka selama mereka di dunia, Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang, maka Allah akan memberikan pertolongan. Apalagi kita yang berbalut pakaian ketakwaan selama bulan Ramadan. Semoga menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.